Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi pervespaan duniawi. Alhamdulillah, seruput kopinya, reguk informasinya. Aduh, tunggu nanggung. Video kali ini topik pembahasannya, teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Ini nih, apa nih namanya nih? Ini ada bahasa Inggrisnya nih. Gua pakai kacamata. Cooling hood. Kalau bahasa Inggrisnya cooling hood. Ini ada yang bilang helm cylinder head, atau kita biasa umumnya tutup cylinder head. Ya, ini tutup cylinder head. Ya, kita mulai dari yang kaleng dulu. Taruh dulu deh, taruh mana? Taruh sini kali ya. Oke teman-teman, ini yang kaleng. Kita bicara secara ini dulu ya, apa ya? Bukan secara global, apa sih bahasanya yang enak gitu ya, enak tapi mudah mengerti. Karena nih kelas pagi ini bakalan cepet, nggak lama, karena gue bangunnya agak kesiangan, jadi harus satset. Karena semalam habis ada, biasa teman-teman pada datang gitu kan, tapi kan tetap kita tanggung jawab untuk mengisi konten, untuk mengedukasi teman-teman tuh harus tetap berjalan. Oke, lanjut. Tutup cylinder head. Tutup cylinder head ini kalau yang tahun gocapan kita bilangnya gitu ya, itu awal-awal keluar itu dia bukan awal keluar ya, memang permulaannya keluarnya itu dia ada yang bahannya aluminium. Mungkin kalau teman-teman apa namanya menjumpai gitu, itu ada yang berupa aluminium. Nah, semakin kesini tahun 60-an lah gitulah ya, dia menjadi kaleng plat lah gitu. Ini udah gue chat sih soalnya nih, ini copotan dari dulu copotan dari cepuk gue. Nah, ini cepuknya udah laku, yang ditanya lagi. Ini berupa kaleng. Nah, semakin kesini bentuknya berubah menjadi plastik gitu. Bentuknya menjadi plastik, kayak apa gue bilangnya, mesti sukanya bilangnya metal plus, plastik keras gitu. Jadi gitu. Nah, fungsi dan kegunaan dulu deh. Mungkin teman-teman yang udah senior, suhu-suhu mungkin udah langsung paham gitu ya. Cuman gue jelasinnya, anggap aja kita semua di sini nggak tahu, atau anggap aja semua di sini baru pada belajar. Jadi kita kosongin gelasnya gitu. Kalau yang udah tahu kira-kira ada yang salah, bantu koreksiin di kolom komentar gitu. Jadi dapat, wah Bang Iman nih gue nambahin atau gue koreksi gitu ya. Jadi tetap saling mengedukasi kita, saling mengingatkan, karena di dunia perpisahan itu nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling tahu. Kita semua sejatinya di dunia ini tuh cuma tahu sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya kita tahu sedikit bisa bermanfaat? Ya dengan di sharing gitu. Nah, tutup buring ini nih, atau tutup cylinder head ini kalau menurut gue sih ya, dia kan dia ada begini nih, nggak enak sih dibuka. Ini bisa dibuka nggak ya? Coba. Kalau menurut gue ini fungsinya sebagai pendingin. Lo kok pendingin? Nah iya, kita buka ya. Kita buka. Nah ini dia. Masih kaleng, ini punya gue dong, masih kaleng. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak? Jadi coba gua lihat dulu kameranya nih, daripada takut nggak kelihatan. Ngedit nggak kelihatan, kelihatan dikit. Gua mundur deh nih kursinya. Jadi ini kan dia pendinginnya, kan dia nggak pakai pendingin air nih, Vespa ini ya kan. Dia pendinginnya itu dari pendingin blok, itu kan dia dari oli, makanya pakai oli campur gitu kan. Nah di sini ada kipas ya kan, yang menjadi satu dengan magnet, atau kalau yang dulu malah magnet di baut gitu kan. Kalau semakin kesini dia semakin menjadi satu gitu. Nah ini magnet berputar, dibikinlah tutup kipasnya, tutup magnetnya yang berupa dari kaleng nih. Nah itu kan muter, angin dia masuk ke sini teman-teman. Dari kipas magnet itu lari ke sini, ces, muter. Nah dia mendinginkan blok, fungsinya gitu. Dia sedikit mendinginkan blok nih, tuh bentuknya gitu, mendinginkan blok biar blok adem gitu. Nah
kenapa kok sekarang ke plastik gitu? Mungkin dari aluminium gitu. Mungkin bahan zaman dulu aluminium murah, pakai aluminium gitu. Nah sini mungkin aluminium mahal, akhirnya diganti pakai eh, yang kaleng gitu. Nah kenapa sekarang pakai plastik? Nah mungkin plastik ya lebih bagus pasti kan. Pasti kan dia akan dicari dari riset atau pembuatan yang baru gitu kan. Wah pakai plastik nih, dinginnya lebih cihuy, atau mungkin mengurangi panas. Nah itu mungkin teknisi yang lebih tahu ya, atau teman-teman yang punya bahasa teknis atau apa mungkin yang lebih tahu. Cuman menurut gue segala sesuatu di eh, apa namanya, teknologi gitu, maksudnya di riset, wah ini kurangnya untuk keluar suatu produk baru pasti kan progres kan, biar lebih maju, lebih baik, dan seterusnya. Nah di konten kali ini, selain gue mau ngasih tahu kegunaan atau fungsi dari cooling hood, nah makanya namanya aja cooling hood tuh, dari namanya aja udah cooling hood ya kan, berarti dia cool dingin, cooling mendinginkan. Canda, cooling. Jadi eh, memang fungsinya buat mendinginkan, seperti yang gue bilang tadi, cooling, mendinginkan blok mesin teman-teman. Nah yang pengen gue eh, bahas di garis besar di kelas pagi kali ini, cara khususnya buat teman-teman nih pemilik VBB atau pemilik VNB atau pemilik Vespa bulat-bulat gitu. Nah untuk pemilik Vespa 60-an itu dia pakainya ini teman-teman, yang bahan kaleng gitu. Jadi kalau teman-teman beli Vespa VBB, VNB, ininya bukan kaleng, ya teman-teman kalau pengen ngelengkapin ya kudu beli yang kaleng. Siapa tahu mungkin teman-teman, wah bang gue udah diganti ininya bukan kaleng gitu. Oh ini juga di Super 66 juga ya, Super 66 juga masih pakai yang kaleng gitu. Nah mungkin teman-teman bisa nambahin lagi, gue demen banget tuh kemarin di konten gue ada yang nambahin detail lengkap gitu. Mungkin teman-teman bisa ada nambahin lagi Vespa apa nih di medio tahun berapa aja yang pakai kaleng. Kayak gini kan, 63 gue pakai kaleng, 64, 65 juga pakai kaleng. Nah bang, yang bagus tuh kayak gimana tutup silinder headnya? Oke, kalau lo beli tutup silinder head, sekarang mungkin kisaran harganya 300 sampai 750 ya. Ada yang masih yang jual gope, ada yang 750. Gua sendiri, bang lu itu jual berapa? Gua waktu itu jual sempet 1000 malah. Karena punya gua cakep banget, mulus, lempeng, nggak ada grace banget, dan udah di chrome gitu. Nah teman-teman tapi hati-hati juga, takutnya ada yang bikinan gitu. Nah ini gue mau unjukin gimana sih kalau mau beli. Jadi untuk harga variatif ya teman-teman, kadang-kadang masih nemuin kok yang 300 atau 250 masih nemuin gitu. Atau yang gope ada juga gitu. Nah caranya teman-teman untuk milih ini, tipsnya nih ya kan. Yang pertama teman lihat kasat mata tentu wujudnya masih lempeng, belum penyok-penyok karena ini kan kaleng. Kedua, teman-teman langsung lihat di sini. Ini tempat baut nih. Sini nih. Dekat busi. Ini jangan sampai udah gompal. Kalau gompal harus diganjel ring. Jadi dia nih kayak masih udah ada ringnya sendiri. Nih teman-teman gua deketin ya. Tuh ya, kurang lebih kayak gini nih tuh. Ya. Nah, lubang ininya juga kotor lagi tangan gue. Mana ya lap ya? Kotor cuy. Nah, ini buat busi. Tuh. Ini lubang busi yang gede ya. Tuh lubang yang gede, lubang busi. Oke ya, ini masih lempeng banget. Ini lubang businya masih lurus. Karena kan dia kemasukan kunci busi, kadang-kadang suka pentok-pentak itu suka penyok-penyok gitu. Nah, terus di sini juga nih. Ini lubang baut buat ke rengkes bawah. Nih, ini harus masih lempeng. Harus masih benar. Ya sama bawah sini nih biasanya nih. Nih, bawah sini biasanya suka udah digeruak-geruak. Nih, kasih yang benar nih. Tuh. Cek di bagian bawah sini. Ya. Udah bentuknya ya, udah dapat ya teman-teman ya.
Ininya juga nih nanti masih lempeng, intinya belum ada yang dicoak-coak. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman nih. Tuh. Ya. Bagian dalamnya seperti ini. Tuh. Tuh, kurang lebih seperti ini. Itu aja teman-teman video singkatnya, kagak pakai lama. Bang, kalau yang baru gimana? Oh, yang baru nih gue kasih tahu nih. Bedanya. Yang baru nih jalur kabelnya juga ya. Tuh, jadi ini memang dibikin, Bang, kok nih kok penyok di sini, ini bukan penyok nih, tempat buat kabel. Jadi ini busi, camplong busi, ini jalurnya nih sini ya. Sama nih yang baru juga ada jalurnya tuh. Tuh ada jalur kabelnya. Nah, cuman untuk yang baru bahannya kan metal plus ya. Metal plus dan dia ada tempat buat kabel ininya nih. Tuh. Oke. Nah, itu pilihan deh kalau teman-teman mau diganti. Tuh sama sih, kurang lebih sama. Dia ada ininya juga, lubang, intinya sama. Cuman beda material aja. Beda material. Ini yang kaleng. Gitu. Ini kalau di chrome cakep banget. Cuman gua nggak tahu ya, teman-teman yang ahli di bidang per ituan, kalau di chrome itu panasnya keluar apa enggak gitu, apa pori-porinya kepadat gitu. Karena gue pernah ya duit pas lagi ada ya kan bingung, knalpot pernah gua chrome tuh suaranya berubah loh. Knalpot gua chrome suaranya jadi berubah karena tutup kali pori-porinya ya, gue juga kagak tahu dah. Yang pasti sih sepemikiran awam gua, di chrome lebih padat gitu. Ini kalau di chrome juga cakep banget. Ini di chrome, tutup ininya di chrome, tutup kipasnya di chrome, waduh ciamik banget gitu. Jadi teman-teman gitu ya teman-teman. Ini lagi gue tayangin lagi cara memilih buring Vespa. Jadi kalau teman-teman dapet Vespa tahun 60-an terus buringnya plastik, ya teman-teman coba tanyain ke yang jual masih ada enggak gitu. Siapa tahu dia masih simpan gitu. Bentuk orisinal seperti itu. Dari gue itu aja ya, singkat aja untuk kelas pagi kali ini. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar untuk next bahas apa lagi nih, ulas apa lagi. Nggak usah yang berat-berat, yang di depan mata kita aja, yang kita lihat, yang keseharian. Karena apabila ada satu atau dua orang yang lain nggak tahu, mungkin yang lain juga ada yang nggak tahu gitu. Nah kalau teman yang udah tahu, mungkin bisa ngasih tahu teman-teman yang lain, bisa ikut mengedukasi gitu. Biar teman-teman pada paham. Paling nggak pada saat dia membeli unit Vespa, dia ngecek mesin, oh iya nih kalengnya tutup cylinder headnya masih yang kaleng sesuai tahunnya, period korek gitu. Dari gue itu aja kelas pagi kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang gue sampaikan, sedikit yang gue ulas, sedikit yang gue sharing bisa membawa manfaat. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan kagak lupa. Dijegugin aja. Gue Eman Vigano, Ras 3 Rasi. Seruput kopinya, reguk informasinya. Alhamdulillah.